Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Frater Hans, dari Seminari Tinggi Providensia Dei Keuskupan Surabaya. Dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Terbuka akan Kasih Allah. Baiklah, sebelum memulai renungkan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih atas segala rahmat dan kebaikan-Mu. Ya Allah, sudilah Engkau membuka hati kami, agar dalam membaca Injil dan merenungkannya, kami dapat menemukan kehendak-Mu dan mampu melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami dan dalam perjalanan hidup kami. Semuanya ini Bapa, kami serahkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Terbuka akan Kasih Allah, saya akan membacakan Injil dari Injil Yohanes 21 ayat 1 hingga 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan. Saya teringat pengalaman saya ketika berpastoral di salah satu rumah tahanan di daerah Sidoarjo. Dalam satu sesi bersama dengan para warga binaan, ada seorang bapak yang bercerita kepada kami semua waktu itu. Dalam ceritanya, ia merasa hidupnya gagal. Ia melakukan suatu tindakan yang keliru, yang akhirnya membuat dia harus masuk ke dalam penjara. Dan kemudian ketika ia berada di penjara, ia memanfaatkan waktunya untuk membaca kitab suci dan merenungkan sabda-sabda Tuhan. Dalam permenungannya itu, ia menemukan bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam hidup dia. Ia begitu merasa dicintai oleh Tuhan. Ia merasa begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan yang paling penting, ia merasa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali memperbaiki dirinya. Bapak ini menyadari bahwa ia merasa gagal menjadi seorang murid Yesus dan berjanji ketika kelak ia keluar dari penjara, ia akan bertobat dan berbuat lebih baik lagi. Si bapak ini juga berjanji untuk lebih mengasihi istri dan anak-anaknya. Ia berjanji ingin menjadi seorang kepala keluarga yang lebih baik untuk keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan. Hari ini Injil yang telah kita dengarkan bersama-sama mengisahkan suatu cerita yang begitu indah. Sedikit demi sedikit, Yesus sedang memulihkan para muridnya. Ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Yang pertama adalah ketika kepada Maria Magdalena, di mana ia mengira Yesus adalah tukang kebun. Yang kedua terjadi di balik pintu yang terkunci, saat Yesus mengajak si Thomas ragu-ragu itu untuk menyentuh luka-lukanya. Dan di sini Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid. Kali ini di tepi Danau Tiberias yang juga dikenal sebagai Danau Galilea. Fakta bahwa para murid sedang menangkap ikan di Danau Galilea cukup signifikan, karena hal ini menunjukkan bahwa sejak penyaliban dan bahkan setelah Yesus menampakkan diri sebelumnya di Yerusalem, para murid telah benar-benar kehilangan harapan dan pulang ke rumah kembali. Mereka kembali untuk melakukan pekerjaan lama mereka. Danau Galilea itu berjarak sekitar 130 km dari Yerusalem, tempat Yesus terakhir kali menampakkan diri. Perjalanan sejauh itu pada zaman Yesus bukanlah sebuah perkara sepele. Hal ini menunjukkan mereka benar-benar menyerah dan pulang.
Mereka tidak menunggu di Yerusalem untuk melihat sebenarnya apa yang akan terjadi selanjutnya. Para murid pun telah tercerai-berai. Mereka tidak bersama-sama lagi. Dan di Injil hari ini dikisahkan hanya ada beberapa murid saja. Mungkin yang lain sudah benar-benar menyerah. Dan maka ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya ini, ia menampakkan diri kepada orang-orang yang hancur dan rapuh, yang tidak memiliki harapan akan masa depannya. Para murid seperti kita, sangat membutuhkan awal yang baru bersama Allah. Sangat membutuhkan suatu rasa, nilai untuk dicintai, suatu perasaan yang dikasihi. Mereka ingin tahu bahwa mereka benar-benar dicintai dan merasa bahwa hidupnya memiliki arti. Seperti cerita saya sebelumnya mengenai si bapak yang merasa gagal dalam hidupnya. Si bapak ini kemudian menyadari akan kasih Allah yang selalu hinggap di hidup si bapak ini. Dan akhirnya si bapak ini memilih untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang merasa seperti para murid ini dan juga bapak yang berada di penjara. Mungkin kita merasa bahwa setelah banyak kegagalan atau dosa, kita tidak pantas lagi untuk dekat dengan Tuhan. Kita merasa terlalu jauh atau sudah terlalu lama terpisah darinya. Namun, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Dia datang kepada para murid ketika para murid kehilangan harapan. Dia juga datang dengan kasih yang tidak bersyarat. Hari ini Injil mengisahkan bagaimana Yesus setelah makan bersama dengan para murid, Yesus memanggil Simon Petrus dan bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tahu bahwa Petrus pernah gagal. Ia tahu bahwa Petrus pernah menyangkal dirinya. Tapi yang ditanyakan Yesus bukan mengapa kamu gagal atau apakah kamu menyesal, Petrus. Melainkan yang ditanyakan Yesus adalah apakah engkau masih mengasihi aku? Dan setiap kali Petrus menjawab, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Apa artinya? Artinya, jika kita mengasihi Tuhan, kita juga diajak untuk bertindak. Bukan hanya sekedar kata-kata aku mencintaimu Tuhan, tetapi menunjukkan cinta itu lewat pelayanan, lewat tindakan sederhana, dan lewat kesetiaan meski dalam hal-hal kecil. Saya teringat pengalaman seorang anak, sebut saja anak ini bernama Dion. Ia tinggal bersama ibunya berdua. Dan kebetulan si anak ini memiliki ibu yang sedang sakit. Sehingga akhirnya si Dion setiap pulang sekolah memilih tidak bermain dengan anak-anak sebayanya di sekolah, tetapi memilih untuk pulang dan merawat ibunya. Segala keperluan ibunya dilakukan oleh si anak ini seorang diri. Kemudian saya bertanya kepadanya, Dion, kenapa kok kamu begitu sayang sama mamamu? Lalu dia menjawab, karena mama saya juga sayang kepada saya, Frater. Saya nggak bisa kasih apa-apa, cuma bisa bantu mama. Jawaban ini membuat saya diam sejenak. Anak kecil ini sedang mengajarkan saya mengenai apa arti cinta sejati, yakni cinta yang tidak menunggu sempurna tetapi dilakukan dalam keterbatasan. Anak kecil tadi ini, si Dion, tidak berkhotbah. Ia tidak mempunyai kekuatan besar. Tetapi cintanya yang diwujudkan kepada ibunya, yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, ini adalah suatu bentuk panggilan. Karena pengalaman dikasihi, dan akhirnya pengalaman dikasihi itu menggerakkan ia untuk menggembalakan. Kita pun bisa seperti itu. Kita mungkin bukan seorang pemimpin. Kita mungkin bukanlah seorang yang hebat, tetapi kita juga dipanggil untuk menggembalakan orang lain, untuk menggembalakan orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita sering merasa tidak layak untuk menerima kasih Tuhan.
terutama jika kita sudah merasa terlalu jauh dari Tuhan. Kita merasa tersesat dalam hidup. Namun melalui kisah para murid yang telah kita dengarkan bersama-sama ini, melalui kebangkitan Yesus, kita diajak juga untuk percaya bahwa Tuhan selalu siap menerima kita. Tidak peduli seberapa banyak kegagalan yang telah kita lakukan. Kita diajak untuk kembali, dipanggil, untuk diperbarui dan diberi kesempatan baru, asal kita mau terbuka dengan kasih Allah itu. Dan di masa Paskah ini, semangat Paskah, semangat kebangkitan, semangat akan harapan yang baru ini mengajak kita untuk mencintai Tuhan melalui tindakan nyata kita. Hari ini juga Yesus bertanya kepada kita satu persatu, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia tidak menunggu suatu jawaban yang sempurna. Ia hanya ingin kita membuka hati untuk disapa oleh kasih dan cintanya. Mari kita jawab pertanyaan Tuhan seperti Dion. Saya nggak bisa kasih apa-apa Tuhan, tapi saya mau bantu, saya mau setia, dan saya mau mengasihi. Dan dengan cinta kasih sekecil ini, kita semua diajak untuk menjadi seorang gembala dalam perjalanan panggilan kita masing-masing. Semoga renungan ini bisa membuat kita menjadi seorang pribadi yang lebih beriman kembali kepada Yesus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Frater Hans dari Seminari Tinggi Providensia Dei Keuskupan Surabaya, dengan tema terbuka akan kasih Allah. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas karunia-Mu yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam perjalanan hidup kami. Semoga kami semua melalui permenungan kami selalu mengasihi-Mu dalam perjalanan kami dan mampu menjadi seorang gembala di tengah kehidupan kami. Semoga melalui kekuatan-Mu sendiri, Engkau membantu kami melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.